Alright, jadi kita udah keluar dari penginapan kita, my friend. Mau lanjut ke terminal. Kita putuskan buat lanjutin ke destinasi berikutnya aja. Ini kita kembali ke terminal aja. Dan satu lagi, di sini untuk transport kayak sewa motornya itu karena sedikit yang nyediain. Jadi mereka tuh harganya lumayan pricey, agak lumayan mahal. Nggak cocok lah di kantong kita berdua yang backpackeran kayak gini, my friend. Oh ini, jadi nggak perlu beli tiket ke situ lagi, my friend. Jadi nggak usah di loketnya. Ini langsung mau berangkat dia. Alright, let's go. Kelihatannya sih penuh ya. Ini dia kayak mobil travel gitu, my friend, bukan bus. Jadi semoga masih ada seat. Oh mak. Penuh mah duduk di mana deh ini travel gini. Oh, ini dia turunkan barang lagi jadinya. Untung aja pas ada dua. Diskon. Thank you. My bag. Yeah, your bag. Oh. Last one. Okay. Udah sempat jadi kuli bentar, my friend. Moga dapat diskon sama abang nih. Halo. Oke, kita dapat seat paling belakang karena terakhir. Oh, ini salah satu bahan camper van kita nanti, my friend. Aminkan aja dulu. Oke. Cukup panas. Dan ternyata AC-nya cuma di depan. Ya bang, sini bang. Gabung dulu bang. Oke. Sampai. Menang. Thank you. Kop chai. Kop chai. Lihat, my friend, cuacanya cerah kali. Terik. And welcome to Natoi. Jadi, my friend, di Laos ini ada kereta cepat yang namanya Laos China Railway. Best, my friend. Akhirnya ada kereta cepat yang bisa kita coba. Dan masalahnya adalah keretanya itu satu hari cuma ada sekali dan jam 2.15 gitu. Nah, ini kita dapat ke sini jam 3. Jadi mungkin kita nyari penginapan di sini sehari dan ya paling besok kita baru lanjutin menuju ke lokasi lain. Tapi, my friend, ini mantap juga, mantap dengan view-nya. Itu dia travel kita udah berangkat lagi. Kalian tahu, selama perjalanan tadi kayaknya jalan bagusnya tuh cuman setiap puluhan meter aja. Setelah itu jalannya rusak lah, jalannya berdebu lah, jalannya inilah. Oh, luar biasa, dan banyak truk-truk besar lewat gitu. Cuman ya, lama-lama kita menikmati aja, my friend. Ini kita lagi nyari info dulu ya. Nah, my friend, jadi aku udah nanya info di restoran depan situ. Jadi hari ini memang nggak ada perjalanan lagi kereta cepatnya. Jadi aku mau cerita sedikit tentang biaya kita dari provinsi sebelumnya itu ya, my friend. Dari Luang Namta, aku udah catat. Posisi awal kita tuh di Luang Namta dan mau menuju ke Luang Prabang namanya, itu provinsi ke provinsi.
Jadi kalau kita pakai bus tadi dari Luang Namta itu sebesar 300.000 kip atau sekitar 225.000 rupiah per orangnya, ma friend. Kalau pakai bus langsung dari Luang Namta. Dan itu perjalanan sekitar 9 jam. Dan kalau posisi kita lagi di Luang Namta, kalau nggak mau repot ya pakai bus. Cuman ya perjalanan lebih panjang. Nah, kalau kalian mau yang ngerasain sensasi beda kayak pakai kereta cepet dari Luang Namta via Natiu yang kita sekarang. Nah, itu biayanya pakai van dulu, itu 100.000 kip atau sebesar 75.000 rupiah, ma friend. Kereta cepatnya harganya 156.000 kip atau 117.000 rupiah per orang. Dan total harganya itu 256.000 kip atau 192.000 per orangnya. Jadi kalau kita berdua itu kena 384.000 rupiah. Dan bedanya lagi adalah kalau kita pakai kereta cepat ini perjalanan tuh kayak dari Luang Namta ke sini tadi van 1 jam lebih, 1 jam lah kita hitung. Dari sini ke Luang Prabang itu kereta cepatnya besok hanya 2 jam. Jadi totalnya itu 3 jam. Nah, kalau hitung-hitung dari Luang Namta ke Prabang kita tuh selisih 6 jam kalau pakai bus sama kereta cepat. Cuman ya bedanya di sini schedule-nya cuma 1 hari sekali jadwalnya. Terus aku mau nanya ke kalian, ma friend. Kalau misalnya di Indonesia kalau nggak salah juga ada ya kereta cepat gini dari Jakarta ke Bandung, mungkin kalau nggak salah aku pernah dengar. Mungkin kalian tahu biayanya, bisa komen di bawah, ma friend. Biar kita bisa lihat selisih perbandingan harganya dari si Laos sama Indonesia. Karena kayaknya untuk durasi perjalanannya kurang lebih sama sih, 2 jam. Gimana menurut kalian? Jadi ceritanya kenapa kita mau pakai ini, ma friend? Karena satu, kita nggak buru-buru. Kedua, kita pengen cobain sensasi pengalaman transport yang berbeda. Ini karena kita belum pernah pakai sama sekali kereta cepat, jadi mau coba. Dan kalau dihitung-hitung dari harga juga tetap worth it gitu. Untuk orang yang nggak buru-buru kayak kita ya, kayak backpackeran. Tuh lihat toy. Ya ada orang ikutin kita. Karena kita belum dapat penginapan, kita mau coba lihat di cafe depan ini, friend. Dan harganya juga sebenarnya tergolong normal dengan harga di bus station kita yang kemarin. Dan ini bonusnya adalah view. Tuh. Thank you. Cakep mampir view di sini, hijau-hijau. Dan cuacanya lagi cerah kali. Jadinya kelihatannya maksimal. Makan dulu. Gimana rasanya? Enak. Udah jam 4 belum makan. Berseharian ada makan gara-gara jalan kaki. Di nasi sapi gitu lah makan ini. Mantap juga. Di Laos ini kebanyakan mereka kalau masak itu pakai kayak kemangi gitu, ma friend. Jadi kalau kalian nggak suka kemangi harus bilang sebelum di order. Kayak ini sebenarnya ada kemangi, tapi tadi kami udah tanya duluan karena udah berdasarkan pengalaman kami pas makan pakai kemangi itu kurang cocok. Jadi udah bilang nggak usah pakai kemangi dan enak sekali. Mantap. Udah wajib minta cabai potong ya? Iya. Kalau kalian yang Indonesia banget, nah ini cocok. Kalau enggak nendang. Jadi kita coba bayar pakai Alipay, ma friend. Karena faktanya adalah kita ini lagi ada di perbatasan antara China dan Laos. Jadi ini baru sadar kita itu di sebelahan sama di atas ini sudah China. Jadi di sini kita bayar pakai Alipay. Jadi hitungannya itu yuan. Jadi tadi kenanya sekitar 37 yuan. Kalau dirupiahkan 85.000 rupiah. Hai ma friend, jadi udah kelar makan. Ini aku mau jalan di luarnya stasiun ini karena mau nyari penginapan untuk hari ini. Jadi isi Cediana aku suruh tunggu di sana aja. Karena lumayan panas ma friend, jadi daripada kita bawa tas berat-berat, mau nyari-nyari dulu kan. Bagus ya udah Cediana istirahat dulu. Kalau untuk panasnya kalian bisa lihat cuaca di belakang ma friend. Tapi walaupun panas gini aku suka sih ma friend karena dia cerah dan kayak nggak ada polusi gitu. Kotanya juga kayaknya tenang kali sih. Karena ini rasaku bukan desa dah ini. Bukan desa, bukan kota, ini hanya kayak satu, ada sedikit penduduk yang tinggal di daerah sini gitu. Jadi makanya mungkin dia jadiin lintasannya kereta cepat kan. Sebenarnya kita mau berapa hari di sini karena ini ada satu jalur menuju ke benar-benar perbatasannya Laos sama China. Itu namanya daerahnya Boten. Cuman kita tadi karena takut nggak dapat tiket ini
railway-nya, jadi kita beli via online. Ya udah beli dan besok jam 2 siang kita berangkat. Udah tanya info juga kalau mau ke Boten itu pakai motor tuh agak sulit sekali, kata jalurnya terlalu parah. Ya udahlah, kita di sini aja lihat-lihat. Ada sini tulisnya guest house 300 meter ke dalam. Tapi harus ngelewatin ini, my friend. Aku masih dalam misi pencarian guest house dan nggak nemuin ada tulisan guest house di sini. Jalannya bukan aspal ya, my friend. Jalan tanah. Ini aku dapat ini, my friend. Ada tulisan guest house. Jaraknya sekitar sekilo sih dari stasiun kita tadi. Jadi aku udah tanya, harganya itu 200.000 kip atau sekitar ya 150.000 lah, my friend. Cuman ya rasaku nggak worth it kali sih. Mungkin karena ini nggak ada akses kemana-mana, cuman untuk nunggu trip besok ininya, kereta cepetnya, jadinya harganya lumayan mahal. Cuman ya kita cari tempat lain lagi. Ya menyerah dulu. Thank you. Banyak tempat dua, my friend. Harganya 180.000 sini. Cuman nggak ada orang yang tadi itu, tetangganya katanya rumahnya di sini. Oke. Cuman ini sih 180.000 pakai AC. Tadi 200.000 pakai kipas. Gimana menurut kalian, my friend? Hai. Nyau. Alright. Jadi udah keliling-keliling sekitaran sini, my friend. Harganya itu paling sekitar 150 sampai 300.000 yang ada sini, ada hotel. Ya. Kita tanya Cece dulu. Kita udah kirim informasi ke dia biar dia tentukan. Jadi bola api tidak di tangan kita lagi. Nah, my friend, jadi kita lagi nyantai-nyantai di sini nih mereka semua. Yuk. All you dalam YouTube, oke? Okay? Iya, kurung lo. Bye. Halo. Kopchai. Bukan. Saibadi. Sawadika, cek deko. Emang bocah-bocah di negara berkembang nih kayak mirip-mirip semua tipikalnya. Dikasih permen, dibuangnya sembarangan bungkusnya tadi. Nah tuh, kita juga yang pungut ujung-ujungnya lagi. Dasar kalian nih. Memang negara berflower kalian. Bye guys. Ya, my friend, kita berpencar dari bocil-bocil negara berflower nih. Iya, ketemu mereka nih kok di Indonesia tipikalnya sama gitu. Penasaran tinggi, terus jahil lagi, habis itu kadang-kadang nggak sopan juga. Aduh. Tapi bedanya kita nggak ngerti bahasa mereka dan mereka nggak ngerti bahasa kita. Kita ledekin mereka ledekin kita ketawa-ketawa aja. Tahu tidak penuh marah. Yes. Jadi kita udah dapat penginapan, my friend, yang tadi kita tanya-tanya, dan ini OTW ke sana biar besok kita deket kalau mau ke stasiun ini. Ya. Dan udah malam juga. Iya, bersih-bersih. Tapi entah kenapa mungkin jalan atau tadi di dalam bus kan pengap kan. Lengket-lengket lagi. Iya pengen sih. mandi. Sini jalannya rusak semua. Kita mau nyari mau ke penginapan, my friend.
Terus ketemu lagi sama si bocil nih, ditunjukinnya arah ke sini. Oh tadi lagi ke sini. Enggak sih. Nampak aja bocil nih tahu di rumahnya sini. Jadi ini adalah kamar yang ditunjukin bocil tadi, my friend. Oke lah, daripada kita yang harus yang lebih jauh. Ini lebih dekat dengan stationnya. Ya beginilah, my friend. Kamar 150.000 kip atau sekitar 125.000 rupiah. Mana? Tekongnya licin banget. Tekongnya tidak pernah dibersihkan itu. Alamak. Ya, tapi kalau cuma untuk tidur oke lah. Harusnya dia ada itu Itu lagi di station. nah. Iya, ini dia ada shower, harusnya airnya lebih langsung kan. Iya. Ini dia kita pakai kipas. Kalau kipas tuh kita nggak masalah, my friend. Yang penting bersih sih sebenarnya dan aman. Paling sampai jumpa besok, my friend. Station. Ini view kita, gunung, cakep. Nah, ini my friend, kalau kalian mau lihat suasana malamnya di Natoi. Jadi di jalan utama provinsinya itu semuanya rata-rata yang lewat tuh truk-truk besar. Dan jalannya rusak, ditambah lagi debu-debunya, my friend, mantap kali. Kalau kita di sana tuh hirup semua tuh debu-debunya. Jadi hari ini kita cuman berharap cepat besok pagi, my friend. Karena nggak tahu mau beli apa di sini, dan kita lihat di toko-tokonya tuh rata-rata semua makanannya expired. 2024. Ada 2024. Lihat, ini blur. Ini debu semua isinya, bibir. Aduh, ini 2025 sih. Tapi bulan 2. Oh, iya, ini bisa goreng-goreng juga kayaknya. Goreng. Jam. Oke. Nah, gaskan. Gorengan emang hebat. Enak. Hai, my friend. Jadi kami udah kelar makan. So far sih tempat yang kami makan tadi itu, yang kami rasa itu yang terbaik sih, my friend. Untuk makanannya, kuahnya enak, dia itu kayak tom yum kan. Maksudnya kayak tom yum, kita bisa nikmatin, my friend. Tetap dia kayak proses food gitu, pilih-pilih, satunya 5.000 kip ya. Satunya 5.000 kip. Jadi untuk cerita malam ini di Laos ini lumayan sangat-sangat mengadu adrenalin, my friend. Ini perjalanan kami di Laos ini adalah perjalanan yang benar-benar experience-nya berbeda sekali dari sebelum-sebelumnya. Iya. Karena ini kita dari negara-negara yang oke lah, dan kita masuk ke negara berkembang lagi seperti Indonesia. Memang vibe-nya kurang lebih hampir kayak Indonesia ya, dari mungkin struktur jalannya segala macam. Tapi tetap aja untuk makanan apa segala macam itu berbeda, tradisi semua berbeda kan. Nah, di situ kami harus belajar lagi. Betul. So, kalau kalian mau nanya hari ini kami jalan berapa jauh, my friend? Totalnya itu adalah sekitar Nih. 30.642 langkah alias 21,78 kilometer. 21 kilo, my friend. Kami udah kayak orang-orang maraton gitu. Tapi ya sejauh ini masih menikmatin lah, my friend, karena Meskipun pegel-pegel sedikit lah kaki. hanya pengen cepat pagi aja karena pengen nyobain kereta cepatnya besok. Dan pasti kalian sekarang lihat nih kamar kami berbeda, my friend. Yep, betul. Jadi kami tadi minta refund kamar sebelumnya karena kamarnya itu terlalu jorok, my friend. Terus ya kita nggak nyaman aja jadinya. Untungnya dia mau balikin uang sih, si bapak yang mabuk itu. Soalnya tadi nggak ngerti bahasa koko, terus Iya, dia minta orang terus terjemahin. Oh ya udahlah, tapi Iya. Habis itu ya dibalikin full ya, dibalikin full. Nah, habis itu ini juga selalu ada sisi baik di hal yang kita dapat. Mungkin kita rasa buruk tuh pasti ada sisi baiknya, my friend.
Jadi kita jalan lagi ke arah stasiun karena ada keliling-keliling di sana. Harganya Tanya harga. kurang masuk akal dan ada juga yang udah penuh-penuh gitu. Ya, Ya pikir ya udahlah tidur di stasiun aja gitu. Jalan paling hanya sekitar 10 meter dari stasiun, sebelah kirinya ada guest house. Walaupun ya jalannya lumayan nggak ekstrim. kelihatan. Terus Iya. tiba-tiba udah memutuskan untuk ya udahlah tidur aja di stasiun, Iya. udah jam 9 lewat juga kan. Ya udahlah. Habis itu pas mau udah sampai stasiun, ini kamu udah nanya? Belum kata si ya. Koko. Karena tadi sore kan aku nyari-nyari kan, jadi nggak terlihat. Itu udah namanya laki-laki, makanya kalau nyari barang tuh kayak gini kan. Nah, untung Lurus sama ke depan dia. iya sama istri ini nampak dia gelap-gelap enak kali. Oh, ini Yalah. langsung nanya. Pas tinggal Iya. satu ruangan dan harganya juga masuk akal. Iya. Dia langsung bilang 150 udah. 150.000 kip. Tapi nggak mau nego lagi. Iya, kalau yang di sana tadi 200.000 kip dan dia nego jadi 150 kan. Nah, ini dia tanpa nego. Kamarnya lebih besar, ada meja dan jauh lebih bersih lah kita rasa dan pastinya deket banget sama stasiun kita besok iya. ya. Jadi besok kita lanjutin perjalanan lagi. So, kalau gitu my friend, sekian perjalanan kita. Tunggu cerita kita di Laos untuk next episode-nya. Aku rasa ini jauh lebih menantang pasti my friend. Kalian pasti suka dengan cerita-cerita baru kita karena ini negara yang belum pernah kita pijak sama sekali. Entah itu jalan-jalan vacation dulu-dulu atau kapanpun, nggak pernah, ini pertama kalinya kita mulai. Ya. Kalian lihat keseruan kita di Laos lain lainnya. Tahan my friend. Dah. Di next video paginya di luar hotel ini gimana ya? Ya, semoga ini hotel beneran my friend. Dah.